Sahabatus, renungan harian anak. Terus hidupku bagi Kristus. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur saatnya belajar firman Tuhan. Mohon anugerah, belas kasihan, pertolongan Tuhan, supaya kami mengerti dan menghidupi firman. Ampunilah dosa-dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah anak-anak, Alkitab mencatat Ezra seorang pemimpin, imam saleh, dan kesetiaannya yang kokoh dan kasihnya yang mendalam kepada firman Allah. Ezra suka sekali membaca, belajar Alkitab. Melalui firman Tuhan, Ezra tahu Allah itu berkuasa. Allah itu mengasihi dan penuh belas kasihan. Allah mengasihi bangsa Israel, mengasihi Ezra. Allah juga mengasihi kamu dan saya. Nah, saat ini Ezra sudah kembali ke Yerusalem. Dia bersyukur, dia bersuka cita karena kembali akan melayani Allah sebagai seorang ahli Taurat dan seorang imam. Waktu tinggal di Babel, Ezra tidak melayani di bait Allah karena lingkungan di Babel tidak memungkinkan Ezra melakukan pelayanannya. Tetapi Alkitab mencatat Ezra tetap setia belajar membaca Alkitab sampai dia disebut ahli kitab, ahli Taurat. Ezra tekun melakukan semua itu dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dengan hati yang rela, karena Ezra mengenal Allah yang sudah memimpin kehidupan bangsa Israel dan dirinya sendiri, baik di dalam keadaan baik maupun dalam keadaan sulit. Dan saat ini Allah memberkati Ezra dengan pekerjaan besar sekali, yaitu sebagai imam di bait Allah yang membawa bangsa Israel pada pembaharuan. Dan hal yang paling utama dikerjakan adalah pengajaran firman Tuhan. Dan sebagai seorang pemimpin, seorang imam, Ezra sudah duluan meneliti, mempelajari, dan melakukan semua pengajaran firman dalam hidupnya. Nah, kisah ini dicatat dalam Ezra 7 ayat 1 sampai 27. Yuk kita baca sama-sama ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Anak-anak, indah sekali pimpinan Tuhan dalam kehidupan Ezra. Ezra dipakai melayani Tuhan dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan sampai kepada kamu dan saya. Nah anak-anak, mari kita tekun membaca, belajar Alkitab meskipun sedang banyak PR, meskipun sedang sakit, meskipun sedang susah, meskipun sedang mengalami banyak kesulitan, terlebih waktu kita dalam keadaan senang. Mari kita terus setia belajar Alkitab. Melalui Alkitab kita mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuat kita memahami kehendak Allah. Kehendak Tuhan Yesus sama dengan kehendak Allah Tritunggal. Karena Tuhan Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Allah yang rela menjadi manusia untuk berada bersama umatnya dan menebus umatnya dengan cara mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Setiap anak yang percaya, dosa dihapuskan karena semua orang sudah berbuat dosa. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya manusia suci. Lalu kita diberi hidup baru, dipimpin Tuhan untuk terus bertekun membaca, belajar Alkitab dan menghidupi firman yang membuat kamu dan saya terus bertumbuh, hidup mengasihi Allah dan sesama. Nama Allah dimuliakan, orang diberkati, diri sendiri pun diberkati. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu memiliki firman Allah, membaca dan menghidupinya? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan mengingatkan kami malas membaca Alkitab.
Kami juga tidak suka belajar firman Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, jika ada di antara kami yang begitu mencintai firman, begitu suka belajar firman, itu semua anugerah. Kami mohon, tolonglah kami yang lemah ini. Ampunilah dosa-dosa kami. Tolonglah kami untuk mengasihi firman-Mu, agar hidup kami bagi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Habatus